Selamat pagi trader, salam profit konsisten dan tentunya salam layar. Video ini saya buat untuk Bunda Nila yang lebih tahu duluan bagaimana USD Kanada terbang. Oke, saya persembahkan buat Bunda Nila karena sudah memberikan informasi ada full setup yang namanya di M15 ketika saya melakukan sell. Kita cek H4. Di sini tidak ada momentum tapi di sini ada CS arah. Bagi entry ada 3 kejatuhan, 1, 2, 3, bahkan 4. Yang keempat membuat momentum. Secara asas memang itu adalah momentum karena mampu keluar yang namanya OBB. Tapi di sini dibarengin dengan ekstrim. Kemudian ekstrim itu valid. Ada reverse candle, retest candle, TP wajib. Berarti di H4 sudah ada yang namanya ekstrim valid. Jika ada ekstrim valid, lalu BB tidak terlalu condong ke bawah, maka segera pindah ke H1. Di H1, ketika malamnya, ketika CS baru sekian, karena di H1 ada momentum, kita akan bagi entry di sini. Entry di sini dan Munanila sudah menyarankan itu adalah mahinya H4. Mahinya H4 dan top BB-nya H1. Betul nggak di sana kita sell? Betul banget. Nah, jika ada momentum, pasti akan ada bagi entry. Nah, di sini di H1 sebelum dia membagi entry-nya, dia sudah membuat full setup. Ekstrim, reverse candle, retest candle, TP wajib, MHV. Lalu CS AK. Di sini kita sell karena apa? Kembali ke basic. Jika ada CSAK, jika ada momentum, jika ada CS arah, maka pasti akan ada yang namanya bagi entry. Kebetulan ketika sell di sini ada bagi entry. Kita selamat yang sell. Saya juga selamat yang sell. Nah, ketika di sini bagi entry ini MHV di sini tidak di breakout oleh yang namanya momentum CS sell ini. Dari sini saya langsung ambil kesimpulan bahwa MHV yang saya blok ini adalah valid. Langsung saya lepas 50 entry. Kemudian paginya terjadilah yang namanya bagi entry. Walaupun dia sempat sideways. Di sini dia membuat CSAK lagi. Saya diberitahu ketika di M15 ada yang namanya full setup. Suhu ada full setup itu di M15. Lalu saya pastikan, ternyata benar dan bahkan sempat membuat momentum ketika saya sell. Tapi saya biarkan karena jika ada CSAK pasti akan bagi entry. Itu bagusnya jika kepahaman basic itu sudah matang. Kemudian terjadilah yang namanya momentum. Setelah ada CS arah, dia membagi entry. Ada CS arah itu pasti bagi entry. Jika ada re-entry, wajib ada momentum. Itu yang diingat. Jadi Anda pasti tenang kok trading. Nah, lalu ternyata benar momentum. Bagi entry tidak ada. Lalu jawabannya, katanya kalau ada momentum pasti ada bagi entry. Mengapa ini tidak? Iya, di H1. Di H1 memang tidak, saking kuatnya dia. Mungkin di M15 itu gunanya MTF. Loh, kok enggak ada? Lihat kan Mahi dan Malu itu merenggang. Dia merenggang dengan power yang sangat kuat. BB-nya tegak.
Kalau Om Ali sudah di sini entry, contoh di sini saya entry, ya saya diam. Ini contoh yang mengutamakan basic. Mengapa saya di atas baru entry? Karena di sini baru ada. Kenapa berani di situ entry? Karena momentumnya kuat. Jika M5 bagaimana? Nah, M5 bagi entry nggak namanya? Ternyata yang terjadi adalah di M5-nya bagi entry. Untuk yang scalper, untuk yang advance, dia langsung masuk di sini. Setia pada bagi entry, dia hajar. Bagi entry, bagi entry, bagi entry, bagi entry. Maka kelihatanlah Anda layar. Jadi itulah basic mengapa berani buy di pucuk. Paham basic? Saya yakin trading Anda tenang. Oke? Jadi kepahaman Bunda Nila sudah, saya anggap sudah 80% meningkat. Kepahaman Bang BW nyaris sudah 90%. Ada peningkatan. Untuk romantik itu baru 10%. Untuk Bang Jerry saya lihat 50%. Cuman mentalnya saja yang kurang. Masih terlalu banyak mikir. Untuk Master Agung itu nyaris 110%. Karena saking santainya. Karena mengatakan susah sekali mencari merah. Berarti itu saya anggap sudah 110%. Kalau Bang Adit, karena jarang aktif, saya tidak bisa menilai. Oke, trader. Sekian penjelasan saya dan salam profit konsisten dan tentunya salam layar.